Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizky Hikmatul Fadila dengan NIM AHIA 122 dari kelompok 7 Praktikum Statistika 2. Di sini saya akan membuat video untuk tugas mingguan dari modul 5 Statistika Non-Parametrik Shift 2. Oke, langsung saja ke soal. Soalnya pertama itu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah status pekerjaan mempengaruhi preferensi dalam metode pembayaran. Sebanyak 150 responden diminta untuk memilih antara tiga metode pembayaran, yaitu tunai, kredit, dan dompet digital. Diperoleh data hasil survei pada tabel berikut. Jadi sini ada status pekerjaan, metode pembayaran yaitu tunai, kalau kredit, dompet digital. Lalu untuk karyawan dan wirausahawan di sini ada juga nilainya itu 40, 30, 20 dan seterusnya dengan total 150. Dengan taraf kepercayaan 95%, apakah status pekerjaan berhubungan dengan preferensi metode pembayaran? Lanjut ke soal nomor 2. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah kadar polusi udara di tiga lokasi berbeda di dalam satu kota memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Peneliti mengumpulkan sampel acak dari tiga wilayah dengan tingkat polusi yang berbeda, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap individu yang disurvei diberikan skor kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Dengan semakin tinggi skor menunjukkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Hasil skor kesehatan masyarakat disajikan dalam dua tabel berikut. Di sini ada tabel tingkat polusi, lalu ada tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Di mana tingkat rendah itu nilainya ada 72, 78, dan seterusnya. Sedang 65, 70, dan seterusnya. Tinggi ada 85, 88, dan seterusnya. Dengan taraf signifikansi yaitu alfanya sama dengan 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan median skor kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat polusi udara di tiga wilayah tersebut. Yang ketiga, Siko Cafe ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan terhadap empat jenis kopi yang mereka sajikan. 10 pelanggan diminta untuk mencicipi kopi dan memberi penilaian terhadap empat jenis kopi, yaitu kopi A, B, C, dan D. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai 5, di mana 1 sangat buruk dan 5 sangat baik. Hasil penilaian pelanggan telah disajikan dalam tabel berikut. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan di antara jenis kopi dengan menggunakan taraf signifikansi alfanya sama dengan 0,05. Di sini ada sampel di pada tabelnya ada sampel 1 sampai 10, tingkat kepuasannya ada kopi A sampai D, yang dimana untuk kopi A itu ada 5, 4, dan seterusnya, kopi B 3, 4, dan seterusnya sampai ke kopi D di sampel ke-10. Yang keempat, Bang Osik ingin mengetahui apakah perubahan tampilan antarmuka aplikasi mobile dapat mempengaruhi jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sebanyak 10 nasabah, Bang Osik dipilih secara acak. Jumlah transaksi mereka dalam seminggu sebelum dan sesudah memperbaiki aplikasi telah dicatat dalam tabel 4 berikut. Berdasarkan jumlah transaksi nasabah tersebut, apakah dengan perubahan tampilan antarmuka aplikasi mobile tersebut secara bermakna efektif untuk menaikkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah? Nah, ini ada tabel jumlah transaksi, lalu ada nasabahnya dari 1 sampai 10, dan ini ada nilainya untuk sebelum pembaruan aplikasi, yaitu ada 5, 12, dan seterusnya. Dan untuk nasabah setelah pembaruan aplikasi, nilainya 18, 14, dan seterusnya. Yang kelima, untuk meningkatkan performa siswa dalam memahami materi, Laboratorium OSI dan K memberikan akses ke platform belajar online kepada sebagian mahasiswa sebagai tambahan sumber belajar. Salah satu salah satu semester Setelah 1 semester dilakukan evaluasi untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam nilai uji akhir mahasiswa yang mendapat akses ke platform tersebut dan yang tidak. Data nilai ujian akhir dua kelompok diberikan dalam tabel 5 berikut. Dalam tabel 5 ini dilihat ada mahasiswa tanpa akses platform dari 1 sampai 9 dengan nilai ujiannya 250, 270, dan seterusnya. Lalu mahasiswa dengan akses platform dari sampel 1 sampai 12 dengan nilai ujian 180, 190, dan seterusnya. Dengan nilai alfa senilai 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam ujian antara mahasiswa dengan akses platform dan yang tanpa akses. Nah, kadang Ketua Jurusan Teknik Industri Untirta ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kepuasan peran mahasiswa terhadap tiga jenis metode pembelajaran diterapkan oleh dosen. Diasumsikan bahwa siswa yang merasa nyaman dengan metode pembelajaran tertentu akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Tiga kelompok mahasiswa dibedakan berdasarkan metode pembelajaran yang mereka ikuti, yaitu ceramah, metode diskusi, dan metode praktik langsung. Ketua jurusan tersebut mengambil 30 sampel mahasiswa yang dibagi menjadi tiga kategori tersebut. Data kepuasan mahasiswa berdasarkan survei lalu dicatat dalam tabel 6 berikut. Dengan taraf keberartian 0,05 untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara mahasiswa yang mengikuti metode ceramah, metode diskusi, dan metode praktik langsung.
Jadi di sini ada tabel yaitu pada metode serama, metode diskusi, dan metode praktik langsung. Di sini ada nilainya pada metode serama yaitu metode serama yaitu 70, 75, dan seterusnya. Metode diskusi 80, 85, dan seterusnya. Dan metode praktik langsung 85, 90, dan seterusnya. Yang ketujuh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi masyarakat dalam memilih metode pembayaran di toko retail bersifat acak atau memiliki pola tertentu. Untuk itu, ia ingin mengambil sampel acak dari 20 pelanggan yang berbelanja di sebuah toko dan mencatat metode pembayaran yang mereka gunakan. Jika pelanggan menggunakan tunai, maka diberi kode 1. Jika menggunakan non-tunai, entah itu kartu atau dompet digital, maka akan diberikan 0. Tabel 7 menyajikan data survei hasil dari 10 orang yang diwawancari secara berurutan untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar bersifat acak. Dilakukan uji satu sampel dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dengan alfa yaitu 0,05. Berdasarkan data yang diperoleh, tentukan apakah urutan metode pembayaran ini terjadi secara acak atau terdapat pola tertentu. Di sini ada sampel 1 sampai 10 dengan metode pembayarannya itu tunai, non-tunai, dan seterusnya. Dan kerjaan soal tugas mingguan menggunakan software RStudio dan Minitab sebenarnya dijelaskan 2, 4, 5, dan 7 pada bagian Minitab cukup jelas ya rasanya. Oke, jadi untuk tugas mingguan kali ini software yang akan digunakan itu adalah RStudio dan juga Minitab. Selanjutnya akan lanjut ke software berikutnya yaitu RStudio. Sini kita sudah masuk ke software RStudio. Jadi untuk soal pertama yaitu uji Chi-square ya. Sini kita menginput datanya dulu. Kita selesaikan dengan perintah MP. Lalu baru melakukan uji Chi-square. Nah, maka kita dapat datanya dengan p-value. Square-nya itu 6,4, DF-nya 2, dan p-value-nya 0,03. Nah, untuk soal nomor 2 itu adalah uji mood median. Yang pertama kita menginput datanya dulu yaitu tingkat polusi yaitu ada rendah sini 5, lalu sedang 5, dan tinggi itu ada 6. Nah, untuk skor kesehatannya sini yaitu terdapatkan yaitu adalah 72, 78, 81, dan seterusnya sampai 90 terakhir. Kita masukkan dulu datanya. Nah, kalau sudah masukkan datanya, baru kita selanjutnya itu menggabungkan data ke data frame tabel. Menggunakan exam data frame, lalu selanjutnya untuk menampilkannya, kita menggunakan perintah exam data. Nah, maka kita dapatkan di sini tingkat polusinya untuk 72, 78, 81, 75 itu ada rendah, 120 juga rendah, lalu 65 di sini ada sedang, lalu di sini pada bagian tinggi itu dia ada 85, 88, 65, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita di sini membuat si box plot dasarnya dengan menggunakan di sini box plotnya itu perintahnya adalah skor kesehatan tingkat polusi dengan datanya itu exam data yang tadi ya. Lalu mainnya judulnya adalah box plot skor kesehatan per tingkat polusi. Lalu X labnya itu yaitu tingkat polusi, sementara Y labnya itu adalah skor si kesehatan yang artinya si X aksisnya itu tingkat polusi dan Y aksisnya adalah skor kesehatan. Lalu warnanya di sini adalah sky blue, red, dan green. Lalu kita buat aja box plot di sini. Oke. Nah, kita sudah dapat box plotnya di sini, bagian sebelah kanan. Nah, ini ya, ada rendah, sedang, dan tinggi yang dimana ini dari si kota-kota tadi itu ya. Nah, untuk menghitungnya selanjutnya kita harus menginstal package dulu yaitu RVA de Memory. Langsung aja kita run. Nah, lalu kita tunggu sampai seluruh package ini terinstall. Nah, kalau sudah, nanti di sini kita mengaktifkan package-nya dengan perintah library. Nah, kalau udah, kita lanjut uji si mood medianya ini ya, yaitu dengan menggunakan perintah mood metes yaitu skor kesehatan dan tingkat polusi dengan datanya itu exam data tadi. Nah, kita dapat di sini untuk S square-nya itu 7,8 sekian, DF-nya 2, dan P-value-nya 0,19 sekian. Lanjutnya kita ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah uji Wilcoxon. Yang pertama kita menginput data dulu, yaitu data sebelum pembaruan aplikasi dan setelah pembaruan aplikasi. Apakah ada pengaruhnya tadi ya? Kita lihat. Nah, kalau udah kita masukin datanya, yang selanjutnya kita langsung melakukan uji Wilcoxonnya dengan perintah di sini yaitu
Wilcox.test, nah, di mana sebelum pembaruan dan setelah pembaruan, lalu parentnya di sini sama dengan true. Oops. Nah, ya di sini sebenarnya tadi si bagian sebelum dan setelahnya ini belum terdetek ya. Nah, maka di sini ada warningnya. Lalu di sini tapi kita sudah dapat jawabannya di mana datanya itu V-nya sama dengan 0 dan P-value-nya itu adalah 0,0051 sekian. Dan alternatif hipotesisnya itu true location shift is not equal to 0. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal 5 yaitu uji main Whitney. Yang dimana kita pertama membuat kelompoknya dulu yaitu si mahasiswa dengan menggunakan C yaitu rep. Lalu dengan akses platform yaitu tadi ada 12 mahasiswa dan yang tanpa akses platform dia ada si 9 tadi ya. Karena ada dua jenis mahasiswa tadi yang dapat akses dan tidak. Dan selanjutnya nilai ujiannya nih. Nilai ujiannya yang dimana untuk si mahasiswanya ini adalah 25, 270, 260, dan seterusnya. Nah, pertama kita memperkelompokkan dulu di sini. Oke. Lalu selanjutnya kita menggabungkan data ke data frame tabel dan membagi data berdasarkan si kategorinya. Nah, jadi datanya tadi yang sudah kita masukkan, kita menjadikan ke data frame tabel. Lalu kita bagi ini berdasarkan si kelompok-kelompoknya tadi, yaitu mahasiswa. Dan juga di sini ada data frame mahasiswa dan nilai ujiannya. Lalu ada juga data split, data mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk menampilkannya kita menggunakan perintah data lain. Nah, kita dapat di sini ada dua tabel di sini ya dengan akses platform kita ada dapat yaitu eh, nilai ujiannya 250, 270 dan sekian. Sementara yang tanpa akses nilai ujiannya 195, 210 dan sekian. Selanjutnya tinggal kita lakukan pengujian si Wilcoxon sendiri. Ups. Oke, sebentar seperti ada kesalahan. Sini sudah bisa, sebelumnya itu nggak bisa karena si bagian dolarnya ini dia dengan data aksesnya ini yang sudah kita masukkan di atas ini tidak detect ya, jadi harus dimasukkan ulang si bagian data yang dipanggil ulang nih dengan si dolar. Nah, maka kita dapat di sini untuk Wilson rank sum testnya ini kita dapat datanya masuk ujiannya di sini W-nya adalah 86, P-value-nya adalah 0,25 sekian, 0,025 sekian dengan alternatif potensinya juga true location shift is not equal to zero. Lalu soal yang ketujuh itu adalah uji rantes atau kerandoman. Nah, yang pertama kita harus menginstal si packages-nya dulu. Nah, lalu tunggu sampai semua packages-nya terdownload ya. Nah, kalau udah download, kita lanjutnya mengaktifkan si package-nya dengan library ya seperti biasa. Nah, di sini package-nya ada dua, ada rantes untuk menguji kelacakan data, sementara untuk di seriesnya itu untuk menganalisis data deret waktunya ya. Nah, selanjutnya kita di sini melakukan rantesnya nih, yaitu menginput data dalam bentuk numerik, yaitu 0, 1, sesuai di eh, data orang-orang tadi ya, yang itu antara tunai atau non tunai gitu ya. Nah, sudah dapat di sini. Lalu selanjutnya langsung menggunakan uji rantes, yaitu menggunakan perintah si runs.test, lalu faktor data di sini ya. Kita dapatkan standar normalnya itu ada 0,67082 sekian dengan p-value-nya yaitu 0,5023. Dan alternatif hipotesisnya dia adalah two side. Oke, selanjutnya kita ke software berikutnya yaitu adalah Minitab. Oke, di sini kita sudah masuk ke software kedua yaitu Minitab. Nah, di sini kita sudah buat worksheet-nya dari soal ke-1 sampai soal ke 7 di sini ya. Yang mana soal ke-1 di sini yaitu adalah Chi-square. Nah, itu worksheet kedua. Nah, worksheet kedua itu kita ada menggunakan uji mood median. Nah, jadi yang pertama itu kita ke worksheet 2 lalu start, lalu kita pilih parametrics, lalu pilih mood median test. Nah, di sini untuk yang pertama itu responsnya kita yaitu adalah skor kesehatan. Dan untuk tingkat faktornya itu adalah si tingkat polusinya itu sendiri. Nah, maka kita dapatkan hasilnya di sini. Untuk DF-nya adalah 2, C-square-nya ada 7,87, dan P-value-nya adalah 0,02. Nah, selanjutnya adalah yang soal nomor 4, yang dimana soal nomor 4 ini adalah soal Wilcoxon. Nah, Wilcoxon ini kita harus cari si selisihnya dulu.
Nah, untuk cari selisihnya di sini kita menggunakan kalkulator aja ya. Nah, ya di mana store result variabelnya kita pilih si selisih ini ya yang di bagian atas. Lalu perhitungannya adalah bagian setelah sini dikurangi dengan bagian sebelum. Jadi kita pilih bagian setelah ini. Terus ini saya hapus. Nah, ini setelah kurang dengan bagian sebelum ini. Nah, lalu kita oke aja. Nah, maka di sini hasil selisihnya sudah keluar. Nah, kalau udah baru kita masuk ke si non parametrik, lalu kita pilih si Wilcoxon tadi ya, yaitu one mean sample Wilcoxon. Nah, di sini baru kita pilih si selisihnya. Lalu kita pilih di sini kan tadinya awalnya bisa confidence interval ya, lalu kita pilih ke si test median. Oke. Nah, maka kita dapat nilainya selisihnya yaitu N forecast-nya adalah 10, Wilcoxon statistiknya 5 ke 5, dan PV-nya adalah 0,6. Karena selisihnya kita dapat lihat di sini ya, 15, 18, selisihnya 3. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu adalah uh, uh, nomor 5. Bentar. Itu harusnya adalah, oke, udah saya lihat ya tadi untuk si nomor 5 ini, yang soal nomor 5 tadi itu adalah uji main white nih ya. Jadi di sini kita ke worst 5. Lalu kita pilih di sini adalah si eh mana tadi start, lalu parametrik, lalu kita pilih si main white ini. Nah, untuk main white ini yang pertama itu kita first sampelnya adalah si nilai ujiannya. Dan untuk second sampelnya itu adalah nilai ujian underscore satunya. Jadi ini untuk yang pertama itu nilai ujian yang tanpa akses, sementara yang second sampelnya adalah nilai ujian yang dengan akses. Kita dapatkan di sini sampel N yang ada 9 sampel pertama. Lalu estimasinya diferensialnya bedanya ada 70. Lalu untuk CL for diferensinya ada 55 dan 85. Lalu achievement complication dan 90 dan tesnya kita dapat di sini untuk W value-nya itu ada 153. Lalu ada dan juga adjust time for rest 153. Nah, P value-nya kenapa nggak kelihatan? Kita harusnya pilih ke sini lalu decimal places-nya karena ada 3 coba pindah ke 7. Nah, maka kita dapat hasilnya ke demikian. Nah, selanjutnya untuk porsi 7. Nah, untuk porsi 7 itu eh, eh, tadi sih run test ya. Yang dimana run test itu adalah uji ke randoman tadi ya. Nah, di sini kita juga sama run parametrik, lalu kita pilih run test. Nah, untuk variabelnya di sini metode pembayaran aja ya. Kalau sampelnya kan hanya si orang-orang tadi itu ya. Nah, metode pembayaran itu yang tadi ada tunai dan tunai yang diwakili dengan 1 0 dan ya 1 0 aja. Nah, maka kita dapat di sini untuk nambaran number of run, offsetnya ada 7, expectnya 6, dan revenue nya adalah 0,502. Oke, mungkin segitu saja tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.